Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat sukacita kita bisa berjumpa kembali di Menara Online hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik senantiasa bagi kita. Tuhan selalu membaharui kasih-Nya kepada kita, selalu baru setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Sebab itu di saat hari ini, mari kita sama-sama arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, yang membutuhkan dukungan doa dari kami, boleh mengetik di kolom komentar topik doa Bapak Ibu atau pokok-pokok doa yang perlu dukungan doa. Nanti pendoa kita bisa membantu dalam doa. Dan kita yang ada di Holy Spirit Room, mari terlebih lagi kita bersepakat memuji menyembah Tuhan. Biarlah hari ini adalah hari yang khusus buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau selalu datang dengan penuh kasih kepada setiap kami. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, Engkau membuat hidup kami setiap hari semakin baik ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang Engkau taburkan kepada setiap kami bertumbuh di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan, yang bertumbuh dewasa di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, yang bertumbuh di dalam pengharapannya kepada Tuhan.
Tuhan, kami tidak mau berhenti datang kepadamu memuji menyembah Engkau. Kami tidak mau berhenti untuk memuji kebaikan-Mu dan mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami bukan menjadi orang-orang yang mengandalkan diri kami. Tapi kami terus bertekun mencari Tuhan. Supaya pengharapan kami dibaharui. Iman kami semakin ditambahkan ya Bapa. Hati kami semakin diteguhkan untuk tetap percaya kepada janjinya Tuhan. Dan di saat hari yang terindah ini ya Tuhan, biarlah kekudusan-Mu yang memenuhi setiap umat-Mu yang beribadah secara online, bahkan yang ada di Holy Spirit Room ini ya Tuhan. Satukan hati kami untuk mengangkat tinggi nama-Mu, untuk memuji menyembah Engkau dari dasar hati kami yang paling dalam, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami. Kami hanya memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau memuji menyembah Engkau ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Sebab Tuhan baik, teramat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kuasa-Mu selalu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang bersyukur bersama dengan umat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami. Oh Yesus, ya Yesus. Kiranya Tuhan menemukan kami sebagai pemuji penyembah yang memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biarlah dari mulut kami keluar hanya ucapan syukur dan pujian pengagungan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan lebih lagi. Datang dan penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan.
Segala
Puji kebaikan-Mu, sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Allah yang patut kami andalkan, Kau Tuhan yang memberi kekuatan, Kau Tuhan Allah yang memberi penghiburan, Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kau selidiki sampai ke dasar hati kami. Kami mengasihi-Mu, kami merindukan-Mu, kami memerlukan-Mu, seperti tanah yang tandus dan kering yang merindukan air. Demikian hati kami merindukan-Mu, Tuhan. Oh, la-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 la. Haleluya. Berkuasalah Tuhan, berkuasalah ya Bapa, yang memulihkan kami. Ya la-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 la. Kami akan selalu tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Tetap percaya kepada janji-Mu ya Bapa. Ya la-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 la. Terus tinggikan nama Tuhan, Bapak Ibu. Puji kedahsyatan dan kehebatannya. Ya la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sebab kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar bagi kami ya Bapa. Ya mari naikkan terus pujian-Mu Bapak Ibu. Mari Dia hadir ada di tempat ini. Oh Rabaya Sadara Bapa. Dia oh Yesus, setiap hati yang datang kepada Tuhan dan mengumpulkan, setiap lutut yang bertelut Tuhan dengar doa kami. Setiap tangan yang terangkat Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Yesus. Terus berdoa Bapak Ibu saudara. Lanjutkan karya-Mu ya Tuhan. Oh Rabaya Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Bagimu tidak ada yang mustahil.
mustahil bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Boleh angkat tangan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi katakan, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau yang berfirman kepada kami, ya Tuhan, marilah datang kepadaku semua yang lemah letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan. Ini kami hamba-hambamu datang kepadamu, ya Tuhan, yang sakit, ya Bapa, yang dalam pergumulan berat, ya Tuhan, yang butuh jalan keluar, ya Bapa, yang sedang susah hati, ya Tuhan. Kami datang kepadamu, ya Bapa, dan kami tahu Tuhan memberi kelegaan kepada setiap kami, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan menyembuhkan sakitmu. Minta Tuhan memulihkan hidupmu. Minta Tuhan memulihkan perekonomianmu. Minta Tuhan bukakan jalan untuk pergumulanmu. Tuhan sembuhkan kami, sebab bagimu tiada yang mustahil. Oh Yesus, Tuhan sembuhkan sakit kami, Tuhan sembuhkan
saudara yang ada di menara doa. Kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan, kami boleh ya Tuhan ada hari ini. Ya Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan aku ucapkan terima kasih. Kesembuhan yang Tuhan berikan buat anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-Mu ya Tuhan yang sakit tumor Tuhan sudah sembuhkan.
Yang kanker Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk ajaib anak-anak-Mu yang mengalami kesembuhan hari ini. Aku berdoa, terima kasih untuk doa-doa yang Tuhan jawab. Ya Tuhan, selama gerakan doa ya Tuhan, 3 minggu, 3 kali sehari ya Tuhan, dengan 3 pokok doa kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kegerakan ini ya Bapa. Lanjutkan karya-Mu Tuhan, lanjutkan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bangkit dan jadi pemenang ya Tuhan. Kami mau bangkit dan menjadi pemenang. Hari ini aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, terjadi revival atas Indonesia. Revival atas rumah-rumah. Ada satu kebangkitan. Mari saudara buka suaranya. Berdoa, bangkit. Bangkit jadi pemenang. Yes. Oh ya lama. Oh ya lama. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku mengasihi mereka semua. Biarlah ya Tuhan pesan ya Tuhan dalam menara doa hari ini. Sungguh pesan yang mengubahkan kami. Tuhan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bapa, terus berikan kami rasa haus, rasa lapar akan firman-Mu, akan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saya berdoa, saya berharap saudara baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Nah hari ini saudaraku, saya ingin bagikan judul khotbah saya, yaitu bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. 3 hal ini adalah tiga perintah yang Tuhan berikan kepada seorang yang sedang sakit lumpuh saudara di kolam Bethesda. Saya ingin ajak ibu bapak saudara, mari kita akan lihat Alkitab kita. Kita buka Yohanes 5 ayat 5 sampai 9, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau apa? Sembuh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, baca yang keras, 1, 2, 3. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah saudara, ini satu kisah yang saya sangat suka. Banyak sekali saudara kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan lewat kisah di mana Yesus datang ke kolam Bethesda. Kolam Bethesda adalah kolam tempat di mana banyak orang sakit di sana saudara berkumpul mengharapkan mujizat kesembuhan. Nah, kapan mujizat kesembuhan itu bisa mereka dapatkan buat mereka yang sakit? Yaitu ketika malaikat Tuhan itu turun, saudaraku, menggoncangkan airnya. Dan orang yang pertama masuk dalam kolam itu, dialah yang menerima mujizat kesembuhan. Nah, saudaraku yang Yesus datang ke kolam Bethesda. Lalu Yesus melihat ada satu orang yang berbaring. Boleh dia tidak bisa berbuat apa-apa, cuma berbaring. Orang itu lumpuh. Sudah berapa lama dia ada di situ? 38 tahun, saudara. Sudah cukup lama. Sudah dia menantikan untuk disembuhkan di kolam Bethesda. Nah, ketika Yesus melihat, Tuhan tahu keadaannya. Sudah lama di keadaan seperti itu. Ya saudaraku, ketika saya baca ya kan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jadi saudaraku, pertanyaan Tuhan
kepada orang lumpuh di kolam Bethesda. Ini ada satu pertanyaan juga buat kita. Mungkin beberapa di antara saudara benar-benar memang lumpuh karena stroke, lumpuh karena apapun. Saudara sudah berusaha berobat dan belum sembuh. Hari ini Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Katakan amin kalau saudara mau. Katakan ya Tuhan, aku mau. Beberapa di antara kita mungkin sudah lumpuh semangatnya. Saudaraku, lumpuh daripada imannya. Sudah males kerja. Mau ngapa-ngapain juga males, enggak tahu mau buat apa. Sepertinya sudah lelah, sudah jenuh, itu lumpuh. Saudara, beberapa bilang, ya sudah lama saudaraku tidak lakukan apapun. Orang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu ditolong oleh orang. Saudaraku, saya ingin bahas ini saudaraku. Mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh ini? Yang menantikan kesembuhan di kolam Bethesda. Kenapa Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Kenapa Tuhan harus tanya seperti itu? Apa tujuan Yesus bertanya saudaraku? Saya bisa jawab 3 hal ya paling tidak ya. Pertama adalah Tuhan ingin membangkitkan kembali pengharapan orang itu. Ya, kalau kita ini terlalu lama sakit dan tidak sembuh-sembuh, udah usaha-usaha, biasanya saudara, kita udah gak harap lagi sembuh. Orang kalau udah susah, hidupnya susah, udah usaha tapi selalu gagal dan tetap susah. Biasanya gak harap lagi yang lain-lain, sudah mau menyerah. Nah Tuhan mau beritahu kepada, ya kan, hal yang pertama yang Tuhan harus buat kepada orang lumpuh ini adalah Tuhan ingin bangkitkan kembali pengharapannya. Katakan amin. Karena saudaraku, kita tidak bisa menerima apapun ya yang tidak kita doakan, yang tidak kita harapkan atau pikirkan. Saudaraku, Tuhan tidak akan bisa memberikan apapun kepada kita kalau saudara tidak mendoakannya dan tidak mengharapkannya. Dasar firmannya adalah Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan atau harapkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam dia. Jadi hal yang pertama saudaraku, setiap kali Tuhan mau memberkati kita, mau membuat mujizat buat kita dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, dia selalu tanya. Ya saudara, dia harus timbulkan minat, keinginan, harapan. Dan dia biasa bilang, berdoa dan pikirkan, harapkan. Maka dia tanya, maukah kamu sembuh? Saya ingin saudara dalam sesi menara doa kali ini, saudaraku. Mungkin di antara saudara yang sudah hilang lah, sudah tawar hati, sudah hilang semangat. Saudaraku, seperti sudah lumpuh. Saudara pernah berdoa dan tidak lagi berdoa lagi untuk hal itu. Saudara pernah mengharapkan dan tidak lagi berharap. Tapi Tuhan masih mau memberikan itu buat saudara. Mari bangkitkan kembali. Saudara, minat, keinginan, pengharapan. Katakan amin. Apapun keadaan saudara saat ini. Waduh, saya segala macam. Yang kedua, kenapa Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Tuhan ingin mengalihkan fokus saudaraku. Ya kan? Perhatian si lumpuh ini. Di mana fokus perhatiannya selama ini ke kolam. Kolam yang akan memberikan dia kesembuhan. Saudaraku, dia tanya, maukah kamu sembuh? Dia sedang mengalihkan fokusnya dari ke kolam kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Tuhan. Katakan amin. Selama ini kita bergantung kepada manusia kah? Kepada uang kah? Kepada keadaan? Kepada orang lain? Saudaraku, yang membuat akhirnya kita kecewa dengan semua. Yang kita bergantung, kita berharap sama manusia. Harusnya dia tuh begini-begini. Dia harus lakukan gini, dia harus ngomongnya gini dong. Tapi enggak. Mungkin kita mengharapkan keadaan akan, tetapi kita kecewa. Nah, Tuhan mau, saudaraku. Ya kan, pengharapan kita tidak salah. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau nanya, maukah kamu sembuh? Tuhan ingin mengubah paradigma. Saudaraku, mujizat
daripada kesembuhan. Ya, kenapa? Karena si lumpuh ini ketika ditanya, maukah kamu sembuh? Apa jawaban dia, saudara? Kita lihat Yohanes 5 ayat 7. Jawabannya apa? Jawab orang sakit itu kepadanya. Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini paradigmanya si orang yang sakit. Ini paradigma kolam Bethesda. Dia berkata, Tuhan, aku bisa sembuh kalau malaikat turun menggoncang air. Ya kan? Tetapi pada waktu air tergoncang, ya kan? Sementara aku mau menuju ke kolam itu, orang lain sudah masuk ke dalam sana. Jadi sepertinya tidak mungkin lah aku bisa sembuh. Tapi aneh di sini saudara, saya melihatnya aneh. Dia tahu bahwa dia pasti kalah, tapi dia masih nunggu. Ngerti gak saudara? Kan pasti yang menang masuk pakai yang sakitnya saudara. Sakit-sakit ringan, yang kakinya bisa lompat, bisa berjalan. Tapi dia lumpuh. Poin yang saya mau sampaikan di sini saudara ya. Seringkali saudaraku Yesus ya, kalau Tuhan tanya sama kita, Tuhan mau tolong kita, mau bekerja dalam hidup kita. Atau kenapa kok kita gak sukses ya? Kenapa kok kita tidak dapetin yang namanya mujizat atau pertolongan? Kenapa kok hidup kita gak diberkatin? Saya melihatnya begini, karena kita terlalu banyak buat alasan, saudaraku, ya kan? Alasan-alasan, kita buat daftar, sejumlah daftar alasan. Mengapa kita tidak mungkin sembuh? Kita buat alasan. Tidak mungkin aku bisa sembuh, tidak mungkin pulih, tidak mungkin sukses, tidak mungkin mengalami mujizat. Kita harus berhenti berbicara tentang hal-hal, ya kan, yang menghalangi kita untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, saudara saya harus memikirkan, membicarakan, mendoakan alasan-alasan kenapa Tuhan bisa sembuhkan saya. Mengapa kok Tuhan bisa memberkati saya? Kenapa kok Tuhan bisa memakai saya? Saudara pikirkan itu saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Kita sudah belajar menurut riset saudaraku. Apa yang terus kita omongkan, apa yang terus kita pikirkan, apa yang kita pegang, itulah akan membawa kita ke arah sana. Kalau kita selalu berpikir, berkata, berpegang pada nilai-nilai yang negatif, kita sedang menuju kepada hal yang negatif. Saudara ingat saudara, daripada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian, 10 pengintai, saudaraku, mengucapkan kata-kata negatif. Kata-kata yang menimbulkan ketakutan. Kata-kata yang membesar-besarkan masalah. Kata-kata yang berkata, tidak mungkin kita masuk ke tanah perjanjian. Karena itu raksasa semua. Kita kalau masuk, kita akan ditelan, kita dimakan habis. Saudara lihat di sini. Ya kan saudara, apa yang terjadi? Saudara, 10 pengintai itu tidak pernah masuk tanah perjanjian. Tapi ada 2 pengintai namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Dia berkata, dia tentramkan hati bangsa itu. Ketika mereka sedang mengalami ketakutan karena perkataan 10 pengintai ini, dia bilang tenang. Dia bilang gitu, tenang. Ya kan Tuhan, ya kan dia tentramkan dan dia yakinkan bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Yosua Kaleb, saudara, dia percaya, ya kan? Dia melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Saudara, dia selalu memikirkan, ya kan saudaraku, dia mendoakan, dia bicarakan. Saudara, alasan kenapa Tuhan bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. Hal itu yang membuat mereka masuk tanah perjanjian. Katakan amin saudaraku. Ya, ini yang penting ya. Jadi kadang gini ya. Sebelum Tuhan buat mujizat atau mengubah hidup kita. Dengar baik saudaraku, satu hal ini. Di sini penting saudaraku ya. Tuhan tuh harus berikan kepada kita satu paradigma yang baru. Ya, beri paradigma yang baru. Biasanya Tuhan kasih. Makanya dia bilang, maukah kamu sembuh? Dia jawab, oh Tuhan,
Ya kan? Tidak ada, jawabannya apa saudara? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dahulu aku. Tapi Tuhan kasih apa saudara? Ya kan? Tapi Tuhan jawabnya apa? Tuhan gak ladeni kata-kata dia. Ya kan? Tuhan bilang, bangun, angkatlah tilammu. Dan apa? Berjalanlah. Bangun, angkatlah tilammu. Dan berjalanlah. Saudara mikir gak? Saudaraku, kata-kata Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan kepada si lumpuh. Kalau menurut saudara, masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Lah lumpuh kok suruh bangun. Saudara, orang lumpuh ya kan dikatakan berbaring di atas tilam. Sekarang tilamnya harus diangkat. Dia gak punya kekuatan. Saudaraku, lalu suruh berjalan lagi. Bangun aja tidak bisa. Apalagi angkat tilam, apalagi berjalan. Di sini tentang paradigma, saudaraku. Saya bilang begini, saudaraku ya. Ada satu ayat, kemarin saya baca, saya nggak bahas di sini ya. Yang dikatakan begini, saudaraku. Ya kan, ada satu ayat di Mazmur 119 atau 100. Berkata, aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi firman-Mu melampaui daripada batas-batas itu. Jadi kita tuh punya keterbatasan manusia. Tetapi keterbatasan kita sebagai manusia yang kita bisa akui, iya aku terbatas. Ketika saudara bisa menerima firman itu. Saudaraku, ketika kita bisa menerima dan percayakan firman itu, maka kita yang terbatas akan dibuat tidak terbatas. Karena saudara punya firman, percaya pada firman itu. Karena perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan kehidupan, kata Yesus. Katakan amin. Nah di sini kan saudara untuk dengar kata-kata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kan butuh yang namanya kalau orang keras dengan pendiriannya, punya pengertian sendiri, punya kebenaran sendiri yang sudah tertanam, berurat, berakar menurut tradisi. Ya saudara, dia sudah lihat kenyataan bahwa yang sembuh adalah ketika air goncang dan orang pertama masuk. Sekarang tidak perlu pakai kolam, cukup bangun. Gerakannya selama 38 tahun udah bisa. Ini perlu apa saudara? Ini yang saya mau ngomong ke kita. Saudaraku, saya ketika Tuhan suruh jadi pendeta, dari keluarga saya nggak ada yang ingin jadi pendeta. Saudaraku Yesus ya, baru nanti setelah saya pendeta, adik saya pendeta, semua jadi. Lalu ketika kita ada di Palembang, saudaraku, Tuhan bilang beli tanah, bangun gedung gereja. Itu hal-hal yang sebenarnya hal yang sulit, yang tidak mungkin. Tapi ketika kita terima punya firman, katakan amin. Firman ini yang membuat hal-hal yang terbatas menjadi tidak terbatas. Katakan amin saudara. Nah di sini pentingnya kita punya dua spirit, menurut saya, dua sifat. Harus fleksibel. Peka dengan kehendak Tuhan, itu fleksibel. Jangan kaku, jadi orang jangan kaku. Jangan kekeh, jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk. Katakan amin. Kalau dengar nasihat, dapat nasihat, ada orang ngobrol, dengerin dulu. Hindari perdebatan. Ya kita yang benar, tidak perlu. Sekalipun mungkin saudara benar, tidak perlu tegesin. Untuk melatih ketika Roh Kudus bicara, firman berbicara, dia kasih perintah hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Tuhan Yesus kasih perintah yang tidak pernah si lumpuh ini lakukan seumur hidupnya. Dia nggak pernah lakukan hidup dia dengan bangun sendiri, angkat tilam, nggak pernah. Saya percaya kalau saudara orangnya fleksibel dan teachable. Yang kedua teachable. Teachable itu apa? Mau diajar dan mau dilatih oleh Tuhan. Katakan amin.
Ini rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Fleksibel. Katakan amin. Fleksibelnya dengan Tuhan maksud saya gitu. Tuhan mau apa? Ya oke. Ya kan Tuhan bilang kerjakan ini. Ya kan jangan bilang tidak mungkin dulu. Dicoba dulu, melangkah dulu. Katakan amin. Saudara bisa mau kesini katakan amin. Ya kan? Tuhan bilang, aku akan memberitahu kepadamu. Makanya kenapa kita buat gerakan doa? 333. Yeremia 333. Berseru padaku. Aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal besar. Hal-hal yang tidak kamu pahami. Hal-hal yang kamu tidak duga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang hari ini saya ingin secara cepat. Ya kan saudaraku. Ya si lumpuh ini mau nerima. Saudara dia coba. Apa yang gak pernah dia kerjakan karena dia punya sifat yang fleksibel. Yang teachable. Ini loh aku ajar kamu. Bangun. Ya kan. Kamu sembuh. Caranya ini aku ajarin. Mau gak diajarin? Mau. Kadang kan orang gak mau dengerin ya. Kadang orang susah untuk diajar. Tapi saya bersyukur saudara yang setia menara doa hampir 3 tahun ini saudara. Ya kan? Saudara orang-orang yang mau diajar. Kita semua adalah murid. Katakan amin saudara. Karena Tuhan mau jadikan kita semua murid Tuhan. Katakan amin. Nah saudara apa artinya bangun? Nah ini yang kita mau bahas. Apa arti kata bangunlah? Ya kan? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa arti kata bangun? Saudaraku, tema tahun 2023 adalah bangkitlah, bangunlah, jadilah pemenang. Apa artinya saudara? Efesus 5 ayat 14 katakan, itulah sebabnya dikatakan. Apa? Baca yang keras. Bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini ayatnya keren. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Arti orang yang bangun. Apa arti kata bangun? Kalau tidur itu artinya tidak berdoa. Tidak memuji, tidak menyembah. Orang yang tidur tidak berkomunikasi, tidak berbicara. Katakan amin saudaraku. Itu, ya kan? Orang yang bangun ini artinya orang yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan amin. Bangkitlah. Ini bicara bangkitlah. Hiduplah. Ayo bangkit. Ya kan? Dari antara orang mati. Kata orang mati di sini adalah apa saudara? Yang mati rohaninya. Ya kan? Ketika saudara dan saya mau bangun, mau bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas hidup kita. Katakan amin. Ada kemuliaan Allah, ada terang firman Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, tentang bangun, lawan kata bangun adalah tidur. Perhatikan saudara di sini. Saudara, ya kan? Kalau saudara rohnya bangun, rohnya bangkit, pasti rohnya menyala-nyala. Kita tuh gak perlu dari luar ke dalam untuk tekan kita supaya kita ibadah, supaya kita berdoa, supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya suka kalau saya berangkat keluar kota, saudara. Saya suka liatin CCTV. CCTV gereja, rumah, CCTV waktu ibadah, jam-jam ibadah. Saudaraku, saya suka, saya lihat. Saya bersyukur, saudaraku. Ya kan? Semuanya baik-baik saja. Katakan amin. Ya kan? Ya kan? Saya lihat Tuhan. Ini saya lihat siapa? Ya kan? Kalau orang bangun, saudara, rohnya dia ibadah bukan karena paksaan, tapi yang di dalam ini yang dorong dia. Tapi kalau tidur rohnya, saudara, untuk dilihat apa kata orang. Saya dapetin satu ayat yang tak di hati saya tuh jadi rema. Yesaya 29 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama yuk. Yesaya 29 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak matamu. Itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the spirit of deep sleep. Ini tidur bukan tidur nyenyak, tidur secara jasmani. Ini bicara tentang orang yang rohaninya tidurnya sampai nyenyak, ngorok mungkin. Deep sleep itu saudaraku ya, telah dipejamkannya dan mukamu, yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu, baca yang keras,
penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Termeterai apa saudara? Tertutup. Tertutup. Ada sealnya, ada meterainya. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca itu. Maka orang yang bisa baca ini, walaupun dia bisa baca, dia akan bilang apa? Aku tidak bisa baca. Kenapa? Karena kitab itu termeterai. Kenapa saudara? Ini gambaran daripada orang yang tidur. Yang dikuasai oleh the spirit of deep sleep. Apa maksudnya saudara? Spirit of deep sleep ini. Ini spirit yang bisa menyebabkan seseorang yang tidak doa. Bisa juga mati rohaninya. Saudara, yang menyebabkan apa yang terjadi saudara? Semangatnya pudar. Apa yang menyebabkan seorang dikuasai oleh roh tidur nyenyak? Saudara tahu gak apa? Pertama dosa ya. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Beban berat yang menimbulkan kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Ini bisa deep sleep. Spirit bisa masuk dalam hidup kita. Yang mengakibatkan semangat pudar, tawar hati. Masalah gak selesai-selesai. Nah, the spirit of deep sleep ini saudara, ini yang melumpuhkan. Ada orang saudara ketika dipecat di PHK, mulai saat itu, dia tidak mau kerja lagi. Itu kena yang namanya the spirit of deep sleep. Ketika orang mulai putus asa dan mau bunuh diri, mau mati aja, itu kena ini. Saudara, jadi dia gak akan ada punya pengharapan, gak ada semangat. Dia gak bisa lihat janji Tuhan. Karena dia tidur, dia gak bisa lihat janji Tuhan. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudaraku, jadi lumpuh. Kau tawar hati, patah semangat. Ya kan, karena roh tidur nyenyak ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa memulihkan? Ya kan, semangat yang pudar karena tidur. Makanya Tuhan bilang, bangun. Bangunlah. Ya, secara lumpuh harus bangun. Kalau kita nggak, aduh, ya kan, bangun. Saudaraku yang sebistus, ada satu lagi saudara, ayat yang saya ingin ajak saudara untuk lihat di dalam Yesaya 61 ayat 3. Coba lihat, kita baca nih. Saya mau tunjukin saudara terjemahannya yang lain. Yang biasa, ini ayat biasa kita baca. Tapi ada terjemahan lain yang buat saya iya ya. Terbuka nih. Untuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kata semangat yang pudar. Ya kan? Ini akibat daripada apa? Tidur. Bukannya bangun. Saudara, ini disebut the spirit of apa? Heaviness. Saudara kan, jadi rupanya saudara, semangat muda, the spirit of heaviness, rasanya berat. Saudara pernah gak rasanya waktu bangun pagi, rasanya tuh berat sekali. Beratnya kayak ada yang neken, jadi males doa, males buka Alkitab, males ngapa-ngapain. Pokoknya guling-guling. Paling banter cuma buka handphone, lihat aja tuh media sosial. Ini saudara ngerti. Lalu tiba-tiba sudah sekian jam, gak ngapa-ngapain. Kayaknya berat. Ini saudara kena the spirit of heaviness. Nah, Alkitab mengatakan saudaraku, ya kan? Roh jenis ini yang membuat rohani kita tertidur. Yang akibatnya kita jadi lumpuh, lemah, semangatnya pudar. Gimana caranya bangkit? Bagaimana caranya kita bangun? Dengan cara apa? Menaikkan nyanyian pujian. Pak gimana pak? Wong males, nyanyi males. Kalau udah kena ini parah-parahnya. Udah sekarang mah zamannya gampang. Saudara, buka YouTube. Pujian penyembahan. Dengerin itu. Lalu ikutin pelan-pelan waktu saudara denger. Atau saudara dengar ikut menara doa online ini. Ada pujian penyembahan.
ikut pakai apa? Headset. Dengar konsentrasi merem. Mungkin gak males. Nyanyi pun gak bisa. Ngomong pun males. Dengerin dulu kuping. Lalu paksakan diri. Paksakan. Bangun. Ayo bangun. Bangun yang cari apa? Buka suaranya. Mulai naikkan nyanyian pujian. Nyanyi pujian. Nyanyi. Mulai ucapkan kata-kata doa. Tuhan berikan saya semangat yang baru. Berikan aku urapanmu. Kalau bisa saudara jatuh, gagal, kecewa. Ungkapkan perasaan saudara. Itu namanya bangun. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Disitulah saudara akan bangun. Tiba-tiba roh saudara mulai menyala. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Doa pujian penyembahan. Lalu saudara tambahin lagi dengan apa? Bahasa roh. Saudara tambahin lagi. Saudara dengar firman Tuhan. Itulah bangun, saudara mulai bangun. Yang kedua, apa arti angkatlah tilammu? Angkat tilammu. Waduh, biasanya saudara, tilam itu sebagai alas. Untuk apa? Untuk tidur, untuk dia berbaring. Biasanya tilam ada di bawah. Biasanya tilam ada di bawah. Dia badannya ada di atas, dia terbaring. Sekarang Tuhan perintahkan, angkat tilam itu. Apa artinya di sini saudara? Ini Tuhan mau bilang. Yang kedua adalah setelah kamu berdoa memuji menyembah. Supaya rohmu hidup, rohmu bangkit. Yang kedua, robah kebiasaan yang lama, ubah dengan kebiasaan baru. Katakan amin. Biasanya tilam itu untuk ditidurin. Sekarang tilam itu taruh di atas. Kebiasaan baru. Bangun kebiasaan baru. Keluar dari zona nyaman. Katakan amin. Ya kan? Katakan amin. Lakukan langkah pertama. Buat langkah pertama. Coba lagi. Coba lagi. Orang tuh kalau udah lama nganggur. Suruh kerja lagi tuh males, berat. Setuju gak saudara? Ya kan? Karena udah lumpuh. Saudaraku. Paksakan. Itu namanya Tuhan angkat tilam. Bangun kebiasaan yang baru. Katakan amin. Coba lagi. Jangan bikin alasan. Jangan buat alasan dengan paradigma lama. Enggak mungkin. Lakukan itu saudaraku. Ya kan? Hadapi ketakutan saudara. Wah nanti hadapi apa yang terjadi. Nanti gimana. Hadapi jalan yang melangkah dengan iman. Selesaikan masalah saudara. Dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Itu artinya angkat tilam. Katakan amin. Ya kan? Kalau saudara soal sakit, misalnya sakit. Dulu paradigmanya aku gak berani ngecek. Gak mau ke laboratorium, aku gak mau ke dokter lah. Nanti gini. Ini namanya saudara paradigma yang lama. Paradigma baru. Yaitu apa? Angkat tilam. Katakan amin. Robah kebiasaan. Saya ingin beritahu begini saudaraku. Tentang penyakit ya. Tuhan tuh bisa melakukan mujizat. Ya kan? Dengan kita berdoa. Dengan kita percaya. Langsung sembuh kita. Itu namanya miracle. Tapi Tuhan juga bisa menggunakan teknologi kedokteran modern. Saya pakai istilah gini saudaraku. Miracle or and medicine. Medicine. Obat. Miracle atau medicine. Ya kan? Mujizat atau pakai obat. Apa teknologi kedokteran. Dengar katakan amin saudara. Ada banyak orang. Saya gak mau ngecek dah. Nanti gini. Hadapi ketakutan saudara. Katakan amin. Cek. Lebih baik ketahuan lebih awal. Cepat ditangani. Saudara, yang penting. Hati tetap damai sejahtera. Angkat tilammu. Katakan amin. Kalau kita orang yang terlalu banyak bicara. Terlalu banyak ini. Ngomong bolak-balik segala macam. Tuhan bilang, angkat tilammu. Ganti dengan kebiasaan baru. Amin saudara. Yang ketiga, apa arti kata berjalanlah? Berjalanlah ini bicara tentang saudara harus berjalan. Kata berjalan kan maju ke depan. Tuhan mau kita nih maju ke depan. Kita nih jalan bicara tentang apa tuh saudaraku? Ini bicara tentang hidup dalam apa? Panggilan Tuhan. Katakan amin. Tidak cukup untuk bangunnya doa muji nyembah. Tapi gak ngapa-ngapain. Robah punya kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini digunakan untuk apa? Supaya saudara bisa jalankan misi Tuhan. Misi kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, apa misi kehidupan kita? Saudara,
Kalau saya sebagai mengajar firman, menjadikan semua bangsa murid, saudara juga harus menyelesaikan, menuntaskan amanat agung. Katakan amin saudara, jalankan ini. Nah, saya ingin ajak saudara untuk baca ayat yang terakhir. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini bicara tentang apa? Angkat tilam yang di belakang. Selama ini tilam itu ada di bawah kita. Sekarang tilam harus ada di atas kita. Kita angkat. Katakan amin. Tilam biasanya itu tempat kita berbaring. Tapi sekarang itu bukan tempat kita berbaring lagi. Kita harus berjalan. Katakan, aku lupakan apa yang di belakangku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan Paulus berkata bukan cuma saudara habis berjalan harusnya berlari. Setelah berjalan harus berlari kepada apa? Tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kata-kata ini. Saya baru kata-katanya ini. Ngenya begini saudara. Paulus itu dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. 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 Hadiah buat Paulus itu adalah apa saudara? Panggilan sorgawi. Yang namanya dalam terjemahan lain itu yang saudara upward atau high calling. Panggilan tertinggi dalam hidup dia. Itu hadiah buat dia. Dan itulah yang dia mau jalanin. Katakan amin. Saudara investasi. Misalnya saudara punya uang, saudara investasi. Yang namanya low calling, panggilan yang terendah adalah saudara kerja. Dapat duit untuk diri saudara. Atau untuk keluarga. Itu panggilan yang biasa. Katakan amin saudara. Lalu setelah itu saudara mulai investasi. Kalau saudara mau investasi lebih besar lagi. Untuk kan sudah cukup yang sekarang nih makan sehari 3. Uang sekolah bisa. Dengan keadaan sekarang bisa semua. Sekarang saudara mau lebih besar lagi. Mungkin 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dari yang saudara punya sehari ini. Harapannya hasilnya. Sekarang pertanyaan untuk apa? Kalau masih paradigma kita untuk jalanin high calling. Low calling ini jalan panggilan yang biasa. Biasanya Tuhan bikin kita bukannya tenang, jadinya stres. Betul gak? Ada banyak yang hilang. Tapi kalau aku bilang, oh saya mau investasi, saya mau buka usaha supaya ada banyak orang bisa bekerja, menyerap tenaga kerja. Dan mereka pelan-pelan aku akan mulai doakan mereka. Supaya mereka bisa diselamatkan. Mereka bisa kenal Tuhan. Ya kan? Dan perusahaan ini bisa punya dampak yang besar. Itu namanya saudara high calling. Katakan amin. Ketika saudara sakit. Saudara berdoa dan minta Tuhan sembuhkan. Itu panggilan yang biasa hidup. Ya kan? Supaya saya bisa kerja lagi urus anak. Itu panggilan biasa. Tapi ketika saudara sakit. Saya berkata Tuhan sembuhkan aku. Supaya aku bisa ya kan lewat kesembuhan ini aku bisa saksikan bahwa Tuhan adalah penyembuh buat hidup saya. Itu namanya high calling. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Berjalan. Jadi bukan cuman bangun. Bangun kan untuk saudara sendiri. Angkat tilam, ubah kebiasaan supaya hidupnya lebih baik. Tapi Tuhan minta juga berjalan. Jadi dampak buat nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Saudara pikirkan, ya kan? Setiap hari saya ingin ada orang bisa diberkati lewat hidup saya. Ya kan? Mereka bisa kenal Tuhan, bisa semakin kuat, dikuatkan. Mereka bisa ditolong, bisa dibantu. Saya tidak merugikan siapapun, tapi justru menguntungkan banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itulah arti berjalan. Yang mengerti, siapa yang mau berjalan? Saudara bisa katakan, ya Tuhan, saya mau bangun, angkat tilam dan berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan kami semua bangun, angkat tilam dan berjalan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan roh kami
akan menyala-nyala ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami punya keintiman dengan Tuhan. Tuhan, kami punya hati, kami melekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami minta ya Tuhan, roh yang rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Bukan cuma menara doa ini hanya untuk kami dikuatkan. Biarlah kami mau ya Tuhan bangun kebiasaan yang baru lewat menara doa online ini. Kami ya Tuhan mau membangun kebiasaan yang baru. Tuhan, kebiasaan-kebiasaan lama secara rohani kami akan terus punya ya Tuhan kehidupan doa yang teratur. Ya Tuhan, pembacaan Alkitab teratur, beribadah secara teratur. Ya Tuhan, kami akan pelihara iman kami. Secara jasmani kami mau punya kebiasaan yang baru ya Tuhan. Kami mau melatih tubuh kami, menguasai diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau berjalan ya Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mau menjadi berkat ya Tuhan. Pakai hidup kami semuanya ya Tuhan. Pakai hidup kami dan berkati kami Tuhan. Turunkan berkat buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan memasuki ya Tuhan bulan yang baru nanti. Biarlah mereka ya Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan. Terima kasih. Berkati saudara, anak-anak-Mu ini Tuhan, saudara-saudaraku. Ya Tuhan, yang membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung. Kau memberkati mereka berlimpah kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.